Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cecilia dengan NPM 160321123. Melalui video ini, saya akan menjelaskan terkait tugas preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Berdasarkan soal berikut, saya memposisikan diri saya sebagai seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan, yang kemudian dimintai untuk memformulasikan sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan efek komplementer, yang dimana pada penderita hiperkolesterol terdapat gejala penyerta yang perlu diobati seperti sulit tidur, sakit kepala, dan pundak pegal. Lalu terdapat dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan preformulasi terkait bahan-bahan yang digunakan, kemudian menuliskan formulasi jadi untuk kapsul anti kolesterol. Baik, sebelum melakukan preformulasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu efek sinergis dan efek komplementer. Efek sinergis yaitu efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama atau dari bahan yang berbeda, di mana setiap senyawa yang berinteraksi memiliki efek yang sama, sehingga dapat meningkatkan efek farmakologi yang dihasilkan dalam rangka mencapai efektivitas pengobatan. Lalu untuk efek komplementer, yaitu efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama atau dari bahan yang berbeda, di mana setiap senyawa yang berinteraksi memiliki efek yang berbeda-beda. Namun, efek tersebut saling mendukung dalam rangka mencapai efektivitas pengobatan. Lalu, berikut referensi jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu ada bahan utama yang sinergis yang saya gunakan di sini yaitu ada pare. Pare atau Momordica carantia L mengandung senyawa fitokimia yang berfungsi sebagai anti kolesterol, yaitu tanin, saponin, dan flavonoid. Untuk saponin bekerja dengan cara melakukan penekanan terhadap sintesis kolesterol. Lalu untuk tanin bekerja dengan menghambat penyerapan lemak dengan cara bereaksi dengan protein mukosa sel epitel di usus. Sedangkan untuk flavonoid bekerja sebagai inhibitor enzim HMG-CoA reduktase sehingga sintesis kolesterolnya dapat menurun. Selanjutnya yaitu ada seledri. Seledri atau Apium graveolens L memiliki kandungan senyawa apigenin yang merupakan senyawa flavonoid. Apigenin memiliki efek dalam menurunkan kadar kolesterol total dalam plasma, serta berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang dipompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Selanjutnya ada bahan aktif yang komplementer yang digunakan. Yang pertama ada jahe. Jahe atau Gingiber officinale mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti gingerol, sogaol, paradol, dan zingeron. Jahe digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pencernaan, peradangan, dan nyeri. Kandungan gingerol pada jahe memiliki antiinflamasi yang dapat menghambat sintesis prostaglandin, di mana prostaglandin ini adalah senyawa dalam tubuh yang merupakan mediator nyeri dari radang atau inflamasi. Selanjutnya ada akar valerian atau Valeriana officinalis L. Tanaman obat yang memiliki sifat sedatif pada susunan saraf pusat. Efek sedatif akar valerian bekerja dengan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi frekuensi bangun di malam hari. Di mana mekanisme tersebut terjadi karena akar valerian bekerja pada reseptor GABA, reseptor GABA sentral dan
perifer. Kandungan GABA di dalam akar valerian berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan jumlah neurotransmitter inhibisi GABA aminobutyric acid pada celah sinaps. Selanjutnya yaitu ada bahan pembantu. Pada bahan pembantu ini terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada komponen fase dalam, lalu komponen fase luar, dan absorben. Pada komponen fase dalam terdapat pengisi, di mana yang digunakan yaitu laktosa. Digunakan untuk menggenapkan bobot sediaan. Lalu ada juga pengikat yang digunakan yaitu PVV dengan konsentrasi 0,5 sampai 5%. Digunakan untuk membentuk inti granul dan terdapat juga etanol 95% sebagai pelarut. Lalu ada penghacur dalam yang digunakannya yaitu amprotap dengan konsentrasi 3 sampai 15%. Digunakan untuk menghancurkan granul menjadi serbuk. Lalu ada komponen fase luar yang digunakan yaitu glidan. Glidan glidan yang digunakan yaitu talkum dengan konsentrasi 1 sampai 10% untuk memperbaiki sifat alir granul. Lalu selanjutnya ada lubrikan. Lubrikan yang digunakan yaitu magnesium stearat dengan konsentrasi 0,25 sampai 5%. Lalu yang terakhir yaitu ada absorben. Absorben yang digunakan yaitu Avisel dengan konsentrasi 20 sampai 90%. Absorben digunakan untuk melindungi khasiat dari bahan yang digunakan serta untuk meningkatkan homogenitas. Lalu yang terakhir yaitu ada formulasi akhir sediaan, di mana bahan aktif utama yang sinergis digunakan yaitu ada ekstrak pare dan ekstrak daun seledri. Selanjutnya bahan aktif komplementer yang digunakan yaitu ekstrak jahe dan ekstrak akar valerian. Serta bahan pembantu yang digunakan diantaranya ada laktosa sebagai pengisi, PVV sebagai pengikat, etanol 95% sebagai pelarut, amprotap sebagai penghancur, talkum sebagai glidan, magnesium stearat sebagai lubrikan, serta avisel sebagai absorben. Baik, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.